itu penting juga. Ya, untuk pengembangan karirnya penting, nggak apa-apa. Tapi kalau hari ini ya tetap harus diprioritaskan, berarti hadirnya harus disiplin, ya. Oke, yang tadi saya tidak sebut namanya dan sekarang sudah hadir. Silakan, siapa saja raise hand. Ya ini. Stella, Ibu. Ini udah saya minusin 5 semua ini. Ya, 20 Cindy. Sebentar, saya cek dulu. Ibu, maaf, Ida dari tadi sudah join tapi belum dipanggil, Bu. Udah panggil Ida nggak dengar. Oh iya, maaf, Bu. Oke. Soalnya Terus? Ida lagi di rumah sakit, lagi kontrol, jadi mohon maaf ya, Bu, tadi nggak mendengarkan Ya, soundnya di ruang konsen. Ya, 19 siapa ini? Oke. 19 Arzar Kasih ya. Sebelas Imro'atul. 42. Saya dibacain dong siapa yang bantu? Yang bisa lihat, yang udah raise hand biar nggak bolak-balik. 42 masih Ibu tadi. 42. Terus yang berikutnya? 29. Puspa. Terus? 06, Bu. 06. Terus habis waktu kita ini. Udah ya? Udah semua? 18, Bu. 18, Bu. 013, Bu. 013, Bu. 18, bentar. 13. 05, Bu. 13 Dela ya? Iya, Bu. Terus siapa lagi? 05, Bu. 20, Bu. Allah, sebut nama aja deh. Duh, saya jadi bingung ini. Oke, ulangi, sebut NIM. Yang terakhir 18 tadi, terus selanjutnya siapa lagi? 47, Ibu. 47. 47. Siapa lagi? 43, Bu. Terus 43. Dah. 05, Bu. Kenapa terlambat semua ini? Tadi ada biokimia, Ibu. Ya, terus siapa lagi? 04, Bu. Dah, siapa lagi? 52, Bu. Ya, siapa lagi? Oke, baik. 1, Ibu. Udah ya? Tuh kan, baru masuk lagi nih. Tadi habis kelas, Bu. Ya, udah. Terakhir 01. Ya, baik. Ya, karena kemarin udah kosong soalnya. Masa hari ini juga harus diprioritaskan nomor 2. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok yang berapa tadi lagi yang belum? Kelompoknya 6. Kelompok 6 yang udah siap. Kelompok yang sudah siap, silakan tulis. Saya hanya memberikan kesempatan sampai minggu depan untuk presentasi. Kalau tidak memanfaatkan waktunya, berarti nilai presentasinya 0. Ya. Silakan kelompok 6. Jadi lebih cepat, lebih baik. Bu, mohon maaf, Bu. 19 udah, Bu. Kamu kemana aja? 19 sudah ini. 19 sudah kan? Azhar Kasih kan? Aska? Oh ya, iya, Bu. Udah. Cuma memastikan saja. Makasih, Bu. Ya, oke. Kelompok 6? Siap nggak ini? Siap. Ya, oke, cepat. Itu udah di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan laporan kunjungan perpustakaan di perpustakaan dan ringkasan regulasi pemerintah tentang AMDAL. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tirta Skar Arundia dengan NIM 08, Nadia Dahmayasari dengan NIM 10, Lulu Ramadhani Nurjana dengan NIM 16, dan Sabrina Diandra Rizky dengan NIM 23. Kemudian ada bahasan topik dokumen AMDAL, itu ada 4. Yang pertama itu ada KA AMDAL atau Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan. Yang kedua ada ANDAL atau Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Yang ketiga ada RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan. Dan yang terakhir ada RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Itu ada KA ANDAL atau biasa disebut dengan kepanjangannya yaitu Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang merupakan dokumen tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL meliputi dampak-dampak penting yang akan dikaji dan batas dari AMDAL. Di sini kelompok kami menggunakan 3 dokumen AMDAL, yaitu Jogja Ecopark, Pasar Prambanan, dan PLTU. Kemudian bisa teman-teman lihat isi dari KA ANDAL yang dari Jogja Ecopark, Pasar Prambanan, dan PLTU Riau. Adapun penjelasan mengenai KA ANDAL itu berisi tentang deskripsi rencana kegiatan, ada lingkup studi, ada identifikasi dampak, dan metode kajian, juga sumber data. Kemudian perbedaan utama dari KA ANDAL dengan ANDAL itu sebenarnya terdapat pada dampaknya. Pada KA ANDAL ini hanya mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup dampak lingkungan yang akan dikaji lebih lanjut, sedangkan di ANDAL itu akan dianalisis lebih mendalam, mengukur dan mengevaluasi dan memprediksi dampak lingkungan dari suatu proyek. Kemudian perbedaannya itu pada tahap prarekonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional hingga tahap pasca operasi itu pada KA ANDAL hanya mengidentifikasi dampak potensial pada setiap tahap proyek, kemudian menentukan metode analisis dan aspek lingkungan yang akan dikaji lebih lanjut dalam ANDAL. Terus kemudian yang terakhir ada belum memuat data hasil kajian karena hanya berisi rancangan kajian dampak. Berikut adalah contoh dari dampak potensial dari ketiga tempat. Ini adalah dampak di sebelah kiri adalah dampak potensial dari Jogja Ecopark. Dan di slide selanjutnya adalah dampak penting hipotetik yang akan dijelaskan lebih lanjut pada ANDAL. Kemudian ini adalah dampak potensial dan dampak penting hipotetik pada pasar Prambanan yang akan juga dijelaskan pada lebih lanjut pada ANDAL. Selanjutnya yaitu dokumen ANDAL. ANDAL atau Analisis Dampak Lingkungan Hidup adalah bagian dari dokumen AMDAL yang berisi kajian mendalam mengenai potensi dampak suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan. Perbedaan terkait KA ANDAL dan ANDAL telah disebutkan tadi. Di dalam ANDAL, itu menganalisis secara mendalam dampak nyata dari setiap tahap proyek berdasarkan data aktual, menilai tingkat keparahan dampak dan memberikan rekomendasi mitigasi serta pengelolaan lingkungan, dan memberikan gambaran lebih detail tentang bagaimana proyek akan mempengaruhi lingkungan pada setiap tahapnya. Berikut isi dari dokumen ANDAL dari Jogja Ecopark, Pasar Prambanan, dan PLTU Riau, yang isinya itu semuanya hampir sama seperti pada isi dokumen ANDAL pada pasal 39 di Peraturan Pemerintah RI nomor 22 tahun 2021 yang berisi yaitu deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan beserta alternatifnya, deskripsi rinci zona lingkungan hidup, hasil dan evaluasi perlibatan, dan lain sebagainya. Berikut isi dari ketiganya, bisa dilihat di layar. Dan ini ringkasan dampak hipotetik dari ketiga tempat juga. Yang sebelah kiri yaitu ringkasan dampak penting hipotetik dari
Jogja Ecopark, terus yang di sebelah kanan ada Pasar Prambanan, dan slide selanjutnya itu ada dampak potensial atau hipotetik dari PLTU Riau. Ketiganya itu hampir mirip-mirip, cuman di sini dampak utama yang dibahas pada Jogja Ecopark itu lingkungan terkait lingkungan pariwisata, mobilisasi pengunjung, terus pada Pasar Prambanan itu transportasi, kebisingan, perubahan tata ruang, dan PLTU Riau itu terkait emisi udara, limbah industri, gangguan ekosistem. Fokus evaluasinya pada Jogja Ecopark itu pada pengelolaan dampak wisata, Pasar Prambanan itu pada infrastruktur dan tata ruang, dan PLTU Riau itu pada polusi dan mitigasi dampak industri. Selanjutnya ada RKL, yaitu merupakan rencana pengelolaan lingkungan. Itu merupakan dokumen dalam berisi rencana pengelolaan dampak lingkungan dari suatu proyek atau kegiatan. Dokumen ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Dari ketiga dokumen yang kami analisis, yaitu Jogja Ecopark, Pasar Prambanan, dan juga PLTU Riau, terdiri dari tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan juga tahap operasional. Tahap prakonstruksi ini merupakan tahap persiapan sebelum pekerjaan fisik dimulai, yang meliputi studi kelayakan perizinan, desain perencanaan, dan konsultasi dengan masyarakat. Nah, dampak lingkungan yang perlu diperhatikan itu seperti perubahan tata guna lahan, potensi konflik sosial, dan perubahan ekosistem akibat perencanaan proyek. Yang kedua ada tahap konstruksi, itu merupakan tahapan pelaksanaan proyek fisik seperti pembangunan infrastruktur, medan pemadatan tanah, pemasangan alat, dan lain-lain. Dampak lingkungan yang timbul itu seperti polusi udara, peningkatan limbah, serta gangguan ekosistem setempat. Upaya pengelolaannya seperti pengelolaan limbah konstruksi, pengendalian polusi, serta penerapan metode konstruksi ramah lingkungan. Selanjutnya ada tahap operasional. Ini itu merupakan tahap ketika proyek mulai beroperasi sesuai dengan fungsinya, seperti jalan yang mulai digunakan atau pabrik yang mulai berproduksi. Dampak lingkungannya seperti limbah operasional, peningkatan lalu lintas, emisi gas, serta perubahan sosial ekonomi di sekitar proyek. Upaya pengelolaannya seperti sistem manajemen lingkungan, pemantauan berkala, serta upaya kemiskinan serta seperti efisiensi energi dan pengelolaan limbah. Untuk tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasional dari ketiga dokumen yang kami baca, mungkin teman-teman bisa melihat dari slide yang sudah ditampilkan. Baik, untuk selanjutnya itu RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Itu merupakan dokumen dalam AMDAL yang berisi rencana pemantauan hidup terhadap dampak lingkungan dari suatu proyek atau kegiatan. Tujuan utama RPL adalah untuk memastikan efektivitas dari langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang telah dirancang dalam RPL. Dalam RPL ini terdapat 3 tahap utama dalam siklus proyek, yaitu tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap operasi. Pada tahap konstruksi ini merupakan tahap awal dari proyek di mana pembangunan fisik dilakukan, yaitu aktivitas utamanya pengerukan, pembangunan struktur, pemasangan peralatan, dan aktivitas konstruksi lainnya. Potensi dampak lingkungannya itu peningkatan kebisingan, polusi udara, debu, dan atau emisi kendaraan, perubahan aliran air, serta potensi gangguan terhadap ekosistem sekitar. Pada RPL, tahap konstruksi ini terfokus pada pengelolaan limbah konstruksi, pengendalian polusi, serta mitigasi dampak terhadap masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya itu ada tahap operasi. Pada tahap ini, ketika proyek memulai beroperasi sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu misalnya pada pabrik mulai produksi, jalan mulai digunakan, atau tambang mulai beroperasi. Aktivitas utamanya itu proses produksi, penggunaan sumber daya air, transportasi barang atau jasa, dan pengolahan limbah operasional. Terus, yang pada potensi dampak lingkungannya ini, pencemaran udara dan air akibat limbah industri, peningkatan kebisingan, serta perubahan sosial ekonomi di masyarakat sekitar. Yang ketiga itu tahap pasca operasi. Pada tahap ini, setelah proyek tidak lagi beroperasi atau dihentikan. Aktivitas utamanya itu penghentian produksi, pembongkaran fasilitas, reklamasi lahan, serta pemulihan lingkungan. Potensi dampak lingkungannya yaitu lahan terlantar, pencemaran residu, dan dampak sosial akibat hilangnya pekerjaan. Baik, untuk
Dari tahap-tahap tersebut ada pada dari dokumen investigasi kita analisis. Itu bisa dilihat oleh teman-teman pada slide berikut ini. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini kelompok kami membahasnya terkait pasal per pasal. Tapi di sini kami akan membahas poin pentingnya saja. Yang pertama itu ada kriteria wajib AMDAL, yaitu pada pasal 8 tentang usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan perubahan bentuk lahan dan bentang alam dan seterusnya. Lalu pada proses penyusunan AMDAL itu terdapat pada pasal 21, 23, dan 25, dan 27. Lalu ada pelibatan masyarakat dalam AMDAL itu terdapat pada pasal 28 penanggung-jawaban usaha dalam penyusun AMDAL melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dan seterusnya. Lalu tim penyusun AMDAL dan sertifikasi. Pada tim penyusun AMDAL pada pasal 57 sampai 68 penyusun AMDAL dilakukan oleh tim penyusun yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan, bisa dari perorangan atau lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL. Lalu sertifikasi kompetensi pada pasal 64 sampai 67 yaitu penyusun AMDAL diperoleh melalui sistem sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan lembaga pelatihan dan sertifikasi kompetensi AMDAL. Selanjutnya ada uji kelayakan AMDAL pada pasal 79 yang menilai AMDAL ini berdasarkan lokasi dan tingkat izin yang diterbitkan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota. Selanjutnya ada evaluasi dan perubahan status kewajiban AMDAL. Itu evaluasi kewajiban AMDAL diatur pada pasal 13 sampai 15 yang berisi Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan perubahan status kewajiban AMDAL yang diajukan oleh pemerintah pusat, daerah, atau masyarakat, dan seterusnya yang bisa teman-teman baca. Proses usulan perubahan status AMDAL itu ada di pasal 16 sampai 18. Pihak yang dapat mengusulkan perubahan status AMDAL yaitu Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non-Pemerintahan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan masyarakat, yang usulannya itu harus berisi deskripsi usaha atau kegiatan, skala kondisi lingkungan, serta analisis dampak. Selanjutnya ada hasil evaluasi dan keputusan Menteri pada pasal 19. Jika usulan diterima, rencana usaha atau kegiatan tidak lagi wajib memiliki AMDAL. Jika ditolak, kewajiban AMDAL tetap berlaku. Batas waktu evaluasi adalah 30 hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap. Selanjutnya ada sistem informasi pelaporan AMDAL pada pasal 483, yaitu digunakan untuk merekam dan menggambarkan data serta informasi tentang pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan seterusnya yang teman-teman bisa baca di slide. Kemudian ada peran pemerintah dalam AMDAL. Yang pertama itu ada penyusunan dan pendanaan AMDAL pada pasal 102, yaitu berisi tentang bantuan penyusunan AMDAL bagi usaha mikro dan kecil dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian atau perangkat daerah. Kemudian ada pasal 103, yaitu berisi tentang pendanaan penyusunan AMDAL menjadi penanggung jawab usaha atau kegiatan. Kemudian ada evaluasi dan kelayakan lingkungan, ada pada pasal 17 yang berisi tentang Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan perubahan status usaha atau kegiatan terkait kewajiban AMDAL. Kemudian yang selanjutnya ada penerbitan persetujuan lingkungan. Pada pasal 95, yaitu diberi gubernur atau bupati atau wali kota sesuai kewenangan. Kemudian ada penilaian AMDAL. Penilaian tim uji kelayakan lingkungan hidup pada pusat itu ada pada pasal 79 ayat 1 yang uji kelayakannya itu untuk usaha kegiatan yang perizinannya diterbitkan oleh pemerintah pusat yang berlokasi lintas negara, lintas provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil laut. Kemudian ada tim uji kelayakan lingkungan hidup di provinsi itu ada pada pasal 79 ayat 2. Perizinannya itu diterbitkan oleh gubernur yang berlokasi di kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau wilayah laut hingga 12 mil laut. Kemudian yang terakhir ada
pada wilayah kabupaten atau kota, yaitu terletak pada pasal 79 ayat 3, yang perizinannya itu diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Kemudian ada ahli bersertifikat dalam tim uji kelayakan lingkungan hidup itu ada pada pasal 84 yang berisi tentang menteri itu menetapkan ahli bersertifikat sebagai anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup dan seterusnya. Ya, ya terima kasih ya. Kelompoknya Tirta, Nadia, Lulu dan Sabrina. Sudah sangat lengkap ini, tapi memang ada satu lagi terkait regulasi pemerintah yang belum sempat terbahas. Nah, karena tadi sudah sangat lengkap, kelompok lain silahkan tunjukkan slide-nya, tapi ketika sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, hanya tinggal menyampaikan ini tadi sama isinya dengan kelompok sebelumnya gitu, kecuali studi kasus mungkin yang terkait dokumen AMDAL dari perusahaan-perusahaan yang kalian pegang itu boleh disampaikan ya, tapi juga hanya ringkas saja. Tapi kalau kayak sistematika, kalau dia sudah sama ya nggak perlu dibahas, cukup tampilkan slide-nya, terus sampaikan bahwa ini tadi sama gitu. Kemudian tadi yang diregulasi pemerintah masih ada satu cukup lengkap ini, tapi masih ada satu yang belum dibahas. ASN itu kan dia tidak boleh menyusun AMDAL kecuali dengan ketentuan dan syarat berlaku. Nah, nanti boleh ditambahkan dari kelompok lain ya. Silakan kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5. Suaranya dulu keluarkan. Hadir, Ibu. Ya, silakan kelompok 5. Siapa saja orangnya? Ada Nabila, Bu. Terus ada Hanifah. Nabila dengan nomor 4. Tunjukkan slide pertamanya saja, Nabila. Baik, Ibu, sebentar. Masih loading. Untuk slide apakah sudah terlihat? Belum? Ya, sudah. Bentar ya, stop dulu. Oke, silakan dilanjut. Nabila, Hanifah, Sri Puji, dan Namira. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Ibu. Di sini mohon izin kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil laporan kunjungan ke PSLH dan juga kajian tentang PP nomor 22 tahun 2021. Berdasarkan buku yang kami baca itu ada 3, yaitu dokumen AMDAL dari PT Nusantara Regas, dokumen AMDAL dari Pasar Prambanan, dan dokumen AMDAL dari RS Indriati. Berdasarkan ketiga dokumen itu mencakup KA AMDAL dan RKL dan RPL. Berdasarkan pengertiannya, AMDAL itu berisi dokumen yang memiliki dampak penting bagi sebuah usaha atau kegiatan yang ingin direncanakan. Tujuannya itu sebagai syarat dalam pengambilan keputusan kepada penyelenggara usaha atau kegiatan dan juga memiliki sebuah perizinan dalam berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Untuk pengertian KA AMDAL ini, dia berisi sebuah dokumen yang meliputi dampak penting bagi sebuah studi AMDAL.
Tujuannya itu untuk mengarahkan studi andal supaya bisa berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan waktu, biaya, dan tenaga yang tersedia. Selain itu, dalam KA andal ini mencakup sebuah isi, yaitu bab 1 berisi tentang latar belakang, tujuan, manfaat proyek, dan peraturan perundang-undangan. Bab 2 berisi ruang lingkup studi. Bab 3 berisi tentang metode studi. Terus bab 4-nya berisi tentang pelaksanaan studi, bab 5-nya berisi tentang daftar pustaka dan lampiran penting. Kemudian untuk andal terkait tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan di mana andal ini digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan sebelum suatu proyek itu dijalankan. Nah, untuk bab 1, bab 2, bab 3 sama. Bab 1 itu pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, manfaat. Kemudian bab 2 rencana usaha dan Ya, kegiatan. kalau sama nggak perlu dibahas lagi. Kalau sama, cukup sampaikan sama saja. Udah lanjut gitu ya. Iya, Bu. Selanjutnya yaitu RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan. Nah, ini itu bertujuan mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan yang mungkin terjadi akibat kegiatan proyek. Untuk isinya itu sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan dokumen terakhir dalam AMDAL itu adalah RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan, yang mana dokumen ini merupakan bagian penting dalam penyusunan AMDAL. Nah, RPL itu bertujuan untuk memantau dampak lingkungan yang diakibatkan oleh rencana usaha atau kegiatan. Adapun untuk isinya itu sama seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, di sini kami juga melakukan perbandingan dengan 2 dokumen yang lain. Jadi yang pertama ini antara Nusantara Regas dengan Pasar Prambanan, dan juga yang kedua Nusantara Regas dengan juga, mohon maaf ini ada sedikit kesalahan ini dan juga Rumah Sakit Indriati. Untuk rincian perbedaannya seperti apa bisa dilihat ya teman-teman di slide yang terlampir. Tapi secara keseluruhan semuanya tetap sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Jadi dari 3 dokumen yang sudah kami baca itu untuk isinya keseluruhan sesuai dengan aturan pemerintah tentang ini. Mungkin hanya ada sedikit perbedaan terkait letak saja. Mungkin Pemrakarsa di bab 4, kalau yang di sini Pemrakarsanya ada di bab 1, seperti itu. Kemudian untuk peran Kemis di dalam dokumen KA Andal itu, Kemis dapat berperan dalam menentukan parameter kualitas udara, air, kemudian dapat menentukan lokasi titik pengambilan sampel berdasarkan potensi dampak proyek, dan dapat menentukan metode analisis lingkungan yang akan dilakukan. Kemudian peran Kemis dalam dokumen Andal itu berperan dalam menganalisis kualitas udara, air, kemudian berperan juga dalam membandingkan hasil analisis dengan baku mutu lingkungan sesuai dengan PP 22 tahun 2021. Selanjutnya yaitu peran Kemis dalam dokumen RKL, yaitu identifikasi dampak kimia pada lingkungan, menentukan ambang batas pencemaran, pengusulan teknologi dan metode pengelolaan limbah. Terus peran Kemis dalam dokumen RPL yaitu menilai efektivitas sistem mitigasi dampak lingkungan, juga dapat berperan dalam pemantauan perubahan kualitas lingkungan dalam jangka panjang. Selanjutnya, kami akan masuk ke kajian PP nomor 22 tahun 2021. Nah, PP ini membahas tentang
PP ini merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengatur aspek-aspek utama dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, di mana PP ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih terstruktur dengan mengintegrasikan aspek izin lingkungan, pengelolaan limbah, perlindungan ekosistem, partisipasi publik, serta sanksi bagi pelanggar. Dalam PP nomor 22 tahun 2021 yang mengenai pengendalian kerusakan lingkungan hidup itu dia mencakup upaya sistematis yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, serta memulihkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia maupun bencana alam. Sedangkan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan dalam PP nomor 22 tahun 2021 itu berisi tentang masyarakat yang memiliki hak untuk memberikan masukan dalam penyusunan AMDAL, kebijakan lingkungan, dan keputusan perizinan usaha yang berdampak pada lingkungan. Kemudian di pengelolaan limbah dan B3 itu pengaturan tentang pengurangan sampai penimbunan limbah B3. Kemudian ada dana penjaminan untuk pemulihan lingkungan, di mana suatu pelaku usaha itu wajib menyediakan dana untuk pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran atau kerusakan akibat aktivitas dalam proyek yang dijalankan. Kemudian persetujuan lingkungan, di mana setiap usaha itu wajib memiliki salah satu dari dokumen berikut, yaitu AMDAL. AMDAL itu wajib bagi usaha yang memiliki dampak penting terhadap Ini lingkungan. slide-nya memang nggak berubah ya? Iya, Ibu. Oke. Ya agak cepat aja ya, poin-poin penting saja yang saya minta waktu itu ya. Beberapa poin penting terkait penyusunan AMDAL. Ya, Jangan yang terlalu umum ya. Kemudian UKL sama UPL itu untuk kegiatan yang tidak memiliki dampak penting, tetapi perlu dikendalikan. Kemudian SPPL itu diperuntukkan untuk usaha yang berskala kecil. Selanjutnya yaitu di PP terdapat pembinaan, pengawasan, dan sanksi administrasi. Nah, ini tuh terdapat pertanggungjawaban atas pengawasan keputusan terhadap regulasi lingkungan. Selanjutnya itu terdapat perlindungan dan pengelolaan mutu lingkungan. Nah, dalam PP ini itu menetapkan standar serta mekanisme pengendalian mutu berbagai aspek lingkungan seperti mutu air, mutu udara, dan mutu laut. Yang terakhir yaitu terdapat sistem informasi lingkungan hidup untuk memantau kondisi lingkungan dan transparansi pengelolaan lingkungan hidup. Nah, baik, jadi itu merupakan presentasi kami tentang kajian dokumen AMDAL di PSLH dan juga kajian tentang regulasi pemerintah PP nomor 22 tahun 2021. Dari yang sudah disampaikan dan yang sudah kami pelajari, dapat kami simpulkan bersama bahwasanya kita sebagai kimiawan sangat berperan dalam penyusunan AMDAL. Selain itu, kami juga menjadi lebih tahu tentang jenis usaha yang wajib AMDAL itu meliputi apa saja, dan juga keterlibatan ahli konsultan hidup serta peran pemerintah daerah dalam penyusunan AMDAL. Mungkin cukup sekian Ibu dan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Nabila, Hanifah, Sri Puji, dan juga Namira. Ya, selanjutnya yang tadi bersedia, yang sudah siap lagi itu adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, Ibu. Oh, kelompok 2 dulu ya, tadi baru kelompok 5. Maaf, saya salah kelewat bacanya. Kelompok 2 silakan. Maaf ya, tadi kelewat itu. Slide pertama, ya berhenti dulu. Apakah sudah terlihat, Ibu?
Sudah, ini sedang saya input. Sebentar, sedang saya tandai nama-namanya. Ya, sudah. Silakan. Hela, Masita, Ira, dan Anissa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Maya dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan hasil kunjungan AMDAL. Untuk yang kami bahas di sini adalah proyek pengembangan gas Matindok Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. AMDAL sendiri ini fungsinya untuk mengidentifikasi dampak-dampak penting terhadap lingkungan yang timbul akibat rencana usaha atau kegiatan, membantu mengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan, memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait usaha yang berpotensi berdampak bagi lingkungan. Selanjutnya, dari AMDAL ini ada berisi tentang KA yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya juga. Lalu di dokumen yang kami ambil ini terdapat pendahuluan di bab 1, di bab 2 ada ruang lingkup studi, lingkup rona lingkungan hidup awal, pelingkupan. Bab 3 ada metode studi yang berisi tentang metode pengumpulan dan analisis data, metode perakiraan dampak penting, dan metode evaluasi dampak penting. Ya, bab 4 ada pelaksanaan studi. Selanjutnya sendiri ada ANDAL yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya juga. Isi dari ANDAL, di bab pertama itu ada pendahuluan, di bab 2 ada rencana usaha dan kegiatan, bab 3 ada rona lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup yang ditelaah yaitu komponen geofisik kimia, parameter yang diukur untuk menganalisis kualitas udara mengandung SO2, CO, NO2, oksidan, debu TSP, PM10, dan kebisingan. Dan diukur juga kualitas air. Lalu bab 4 ada ruang lingkup studi, bab 5 perakiraan dampak penting, bab 6 evaluasi dampak penting, selanjutnya yaitu RKL, sama seperti untuk pengertiannya sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, dan tujuannya pada ANDAL yang kami ini itu ya memperkecil dan mengelola dampak negatif yang ditimbulkan, meningkatkan dampak positif yang muncul akibat kegiatan, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, untuk isi RKL sendiri itu yang pertama di bab 1 itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada pendekatan pengelolaan lingkungan. Nah, ini tuh pengelolaan lingkungan terhadap komponen lingkungan yang mengalami perubahan mendasar baik positif maupun negatif sebagai akibat dari rencana kegiatan dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan teknologi ekonomi dan institusi atau kelembagaan untuk mencegah dan menanggulangi dampak lingkungan negatif dan pengembangan dampak lingkungan positif. Kemudian itu bab 3 itu berisi rencana pengelolaan lingkungan hidup, itu meliputi bagian hulu dan hilir untuk seperti kualitas udara, kebisingan, kualitas air permukaan, kualitas air laut, erosi tanah, gangguan sistem irigasi, dan drainase. Selanjutnya yaitu RPL. Untuk tujuan RPL dalam dokumen AMDAL ini tuh untuk mengetahui kegiatan pemantauan lingkungan yang terkena dampak penting dengan metode dan cara yang baik untuk dilaksanakan oleh berbagai pihak, dan pelaksanaan pemantauan secara sistematis, terarah, terencana, dan terkait kegiatan yang diperkirakan sebagai dampak sehingga dapat diperoleh kajian yang digunakan sebagai evaluasi terhadap kondisi lingkungan. Nah, untuk isi
RKL itu yang di bab 1 itu ada pendahuluan, dan untuk bab 2-nya itu ada rencana pemantauan lingkungan hidup, meliputi bagian hulu dan hilir seperti kualitas udara, kebisingan, kualitas air, permukaan, dan lain-lain. Terdapat beberapa tahapan, yaitu tahap konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Selanjutnya, siapa yang wajib mengajukan dokumen AMDAL itu wajib diajukan oleh setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat berdampak penting bagi lingkungan. Nah, kriteria untuk menentukan keharusan penyusunan AMDAL itu didasarkan pada jenis, skala, dan dampak yang dihasilkan oleh usaha atau kegiatan tersebut. Lalu keterlibatan masyarakat itu melalui konsultasi publik di mana pemegang usaha wajib memfasilitasi ruang untuk masyarakat memberikan masukan, tanggapan, dan menyampaikan keberatan atau gugatan hukum terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diajukan. Lalu peranan pemerintah itu memiliki peranan penting dalam proses evaluasi dan persetujuan AMDAL. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan menilai dokumen AMDAL itu yang akan diajukan oleh pengusaha. Selain itu, juga membantu dalam proses komunikasi antara pemilik usaha dan masyarakat untuk memastikan pendapat masyarakat terakomodasi dalam AMDAL. Lalu, penyusun AMDAL dilakukan oleh tim penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan. Penyusunnya itu terdiri dari individu yang memenuhi kualifikasi tertentu atau lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL. Anggota dari tim penyusun harus memiliki kompetensi di bidangnya. Selanjutnya, ayo yang megang slide, yang operator udah selesai. Ya, tadi kirain Kemudian ada isinya PP, itu. Oke. Tadi 2 slide terakhir itu bukannya isi PP itu. Oke, lanjut ya. Agak cepat ya. Yang sudah disampaikan temannya nggak perlu disampaikan yang isi PP-nya. Yang belum tersampaikan saja bisa disampaikan. Baik, terdapat PP nomor 22 tahun 2021 terdiri dari bab 1 itu ketentuan umum yang telah dijelaskan sama teman-teman sebelumnya juga, menjelaskan definisi dan ruang lingkup peraturan. Kemudian bab 2 kewajiban AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL, yang dimana UPL, SPPL itu wajib dimiliki untuk usaha kegiatan yang tidak memiliki dampak penting atau tidak berada di kawasan lindung. Kemudian untuk bab 3, prosedur dan mekanisme AMDAL sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya tadi, bisa dibaca teman-teman untuk slide-nya. Kemudian untuk bab 4, itu ada pengawasan dan sanksi. Next. Untuk bab 5 itu ada perlindungan dan pengelolaan mutu udara. Untuk bab 6 itu ada perlindungan dan pengelolaan mutu laut. Kemudian bab 7 itu pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun, yang telah dijelaskan oleh teman-teman. selanjutnya itu ada bab 8 mengenai dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, juga sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Lalu sistem informasi lingkungan hidup yang juga mengatur kewajiban pemerintah dan lembaga terkait dalam pengelolaan informasi terkait mekanisme pemantauan dan evaluasi kualitas data. Lalu yang bab ke-10 itu mengenai pembinaan dan pengawasan. Nah, yang terakhir kesimpulannya itu dari Peraturan Nomor 22 Tahun 2021 memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan, melibatkan masyarakat, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, terdapat penekanan terhadap penegak hukum bagi para
penegak hukum bagi para pelanggar dan juga mengupayakan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, terima kasih. Nanti saya sampaikan klarifikasi di akhir setelah semua kelompoknya tampil saja deh ya, biar lebih lengkap pembahasan yang mau saya sampaikan atau konfirmasi dan klarifikasi terkait yang sudah dipresentasikan. Ada beberapa poin dan itu nanti yang akan saya evaluasi ketika ujian lisan ya. Ya, terima kasih. Tadi kelompoknya Hela, Masita, Ira, dan juga Anissa. Silakan kelompok terakhir untuk hari ini ya, kayaknya kelompoknya 9 ya tadi ya. Kelompok 9 terakhir. Minggu depan ada 5 kelompok lagi ya. Silakan kelompok 9. Lapor dulu suaranya bahwa saya didengarkan gitu loh. Ya, itu ya kalau aturan dalam Zoom dalam online itu begitu. Silakan. Slide pertamanya dulu, slide yang ada nama-namanya. Yang ada nama kelompok. Anggota kelompok. Ya, sungguh sebentar ya. Bisa dimulai ya, Bu? Sebentar, saya masih harus nyatet. Melina 28. Puspa 29. Oke, silahkan. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan sedikit membahas terkait hasil dari pengamatan kami mengenai dokumen AMDAL sesuai dengan tugas yang diberikan. Oke, sebelum kita mulai ke review beberapa dokumen AMDAL, sesuai dengan yang kita ketahui, AMDAL itu merupakan suatu kajian mengenai dampak penting dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut. Kemudian AMDAL itu terdiri dari 4 dokumen, ada KA ANDAL atau kerangka acuan ANDAL, analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL, dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Oke, untuk dokumen AMDAL yang utama yang akan kita bahas itu berjudul Pengembangan Area Pusat Berenergi Tinggi di Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat oleh PT Dahana Persero. Nah, untuk dokumen AMDAL pada proyek ini itu ada KA ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Untuk sedikit identitas, pada proyek ini itu instansinya adalah PT Dahana Persero yang penanggung jawabnya adalah Insinyur Tanto Dirgantoro MM sebagai direktur utama. Selanjutnya penyusun ANDAL-nya itu dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada. Penanggung jawabnya dari Kepala Pusat Studinya. Untuk susunan tim studinya itu terlampir pada gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke KA ANDAL, kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh teman saya, Dila Hidayana. Oke, kita masuk ke dalam KA ANDAL-nya. Jadi KA ANDAL-nya seperti pada kelompok-kelompok sebelumnya, ada pendahuluan, ruang lingkup studi, ada metode studi, ada pelaksana studinya juga. Mungkin bedanya di sini fokus dari pabriknya, yaitu di sini itu bergerak dalam bidang bahan berenergi tinggi dan peledak komersial. Terus latar belakangnya juga mungkin beda, di mana latar belakang dari PT ini yaitu untuk
karena sebenarnya sudah memiliki AMDAL karena sudah berdiri dari tahun 1966. Cuman karena adanya pengembangan, jadi mereka tuh membuat beberapa tambahan pabrik. Jadi karena ada pabrik tersebut tentunya memiliki dampak lingkungan yang positif ataupun negatif, jadi mereka membuat AMDAL lagi. Lanjut ke slide berikutnya. Ruang lingkup studinya hampir sama dengan kelompok sebelumnya. Di sini juga ada kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar rencana lokasi itu yang memiliki dampak yang ditimbulkan seperti limbah padat, ada limbah gasnya, ada limbah cairnya, sama seperti kelompok sebelumnya. Lanjut. Ini juga masih sama, ada komponen geofisikanya seperti geofisik kimianya seperti iklim, kualitas udara dan kebisingan, getaran, fisiografi, ruang dan lahannya, hidrologi, transportasi, dan lain-lain. Lanjut. Nah, metode studi yang dipakai di sini tuh hampir sama dengan kelompok sebelumnya. Di sini juga ada perkiraan dampak penting. Perkiraan dampak pentingnya itu seperti di bagian geofisika kimia, itu penurunan kualitas udara, ada peningkatan kebisingan, ada penurunan kualitas air, timbulnya getaran, peningkatan debit air yang di permukaan, sama peningkatan erosi pada permukaan. Metode evaluasinya juga dijelaskan di sini, ada metode evaluasi dampak pentingnya. Metode evaluasinya nanti dijelaskan pada RPL dan RKL. Sudah, lanjut. Nah, di sini ada pelaksana studinya. Pelaksana studinya itu berisikan identitas pemrakarsanya, ada tim pelaksana studinya, terus ada biaya studinya juga, dan waktu studi. Di sini juga dijelaskan tentang kesehatan masyarakat dari tahun 2003 sampai 2008, yang mana kesehatan masyarakat meningkat. Jadi bisa dibilang PT ini tidak mempengaruhi pada kesehatan masyarakat. Lanjut. Dilanjut ke ANDAL yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah dokumen analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Nah, untuk analisis dampak lingkungan proyek ini itu ada beberapa bab seperti pendahuluan, rencana usaha, kegiatan, zona lingkungan hidup, ruang lingkup studi, perakiraan dampak penting, dan evaluasi dampak penting. Nah, untuk latar belakang itu seperti sebelumnya telah dijelaskan. Selanjutnya itu rencana usaha kegiatan. Jadi seperti dijelaskan, ini tuh ada beberapa penambahan proyek, kemudian yang cukup di sini sebagai pembeda itu untuk penanganan limbah B3 seperti limbah biasa untuk padat atau cair didasarkan pada PP nomor 1899 pasal 8 ayat 1. Sedangkan untuk namun dokumen menyebutkan bahwa belum ada peraturan tentang pengelolaan bahan peledak lingkungan dalam lingkungan sehingga dibentuk tim pemusnah berenergi tinggi. Karena dalam peraturan itu belum ada terkait penanganan pengelolaan bahan peledak. Selanjutnya untuk rona lingkungan hidup bagian komponen geofisika dan kimia itu tidak perlu ya, tidak perlu disampaikan, ini disimpan untuk data pribadi, nanti bisa dijadikan patokan ketika kita sudah mulai menyusun dokumen AMDAL, karena setelah UTS nanti ada penyusunan dokumen AMDAL. Sekarang poin-poin pentingnya saja, apa bedanya KA AMDAL dengan ANDAL? Tadi kan secara umum kan hampir mirip tuh, sehingga nanti di mana letak perbedaannya, mungkin itu yang ditekankan berulang-ulang oleh setiap kelompok, sehingga semua paham, karena pasti akan keluar di ujian nanti. Tuh ya. Silakan. Jadi poin yang kayak gini detailnya nggak usah dijelaskan. Baik, Bu. Selanjutnya untuk yang cukup penting di sini itu rona lingkungan hidup terkait tanggapan masyarakat, bahwasanya 49% itu menolak keras untuk pembangunan proyek ini, terus 34% itu menerima, 17% ikut-ikutan saja. Terus adapun kekhawatiran responden atau masyarakat sekitar itu mengenai akan
kebisingan, getaran, dan bau, kebakaran. Selanjutnya untuk manfaat proyeknya itu ada seperti kesempatan kerja, buka usaha, dan pendapatan terhadap pendapatan masyarakat. Untuk selanjutnya, ruang lingkup studi dan perkiraan dampak penting yang lain itu sama. Untuk evaluasi dampak penting itu sesuai dengan rekomendasi penilaian kelayakan hidup, itu tertuang pada 3 poin utama rekomendasi yang diberikan dalam arahan proyek ini. Terus keputusannya itu layak lingkungan, dengan syarat itu selalu berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dalam pemantauan dan melaporkan ke instansi lingkungan di daerah tersebut sehingga masyarakat itu tidak mempunyai perspektif negatif terhadap perusahaan. Selanjutnya itu rencana pengelolaan lingkungan hidup oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya yaitu RPL, rencana pemantauan. Untuk rencana pemantauan lingkungan hidup ini sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, di mana tujuannya itu untuk pemantauan komponen lingkungan yang akan terkena dampak. Untuk bab 1 itu terdiri dari pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, dan manfaat. Untuk tujuan dan manfaat terdapat di slide, bisa dibaca sendiri. Dan untuk bab 2 itu terdiri dari rencana pemantauan yang dibagi menjadi 3, tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Next. Yang terakhir itu ada lampiran yang mencakup matriks RPL dan peta RKL. Untuk pedoman RPL sendiri ini yaitu Permen Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan. Next. Nah, untuk perbedaan KA andal dan andal, untuk perbedaan KA andal itu KA andal itu belum detail tapi sudah mengidentifikasi dampak. Namun dampak di KA andal itu belum dikelompokkan. Sedangkan di andal nanti dampaknya itu sudah detail, sudah diidentifikasi secara detail dan sudah dikelompokkan dengan cara melihat rona lingkungan di awal dan di akhir. Untuk perbedaan RKL sendiri terdapat pada slide sebelumnya. Nah, ini. Nah, untuk perbedaan RKL dan RPL sendiri sudah terdapat dalam slide. Untuk RKL itu menjelaskan apa yang dilakukan, sedangkan untuk RPL itu menjelaskan bagaimana cara pemantauan dari pengelolaan. Gitu. Ya, koreksi sedikit perbedaan RKL dan RPL. Kalau RKL itu bukan
RKL itu rencana pengelolaan. Jadi bagaimana cara mengatasi dampak-dampak penting dan besar yang ditimbulkan dari setiap aktivitas yang dilakukan, mulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi, produksi dan juga distribusi. Nah, nanti kan lihat tuh dampak penting negatifnya mana saja, dan dampak penting negatif itu kemudian ditentukan rencana cara untuk mengatasinya, itu ada di dalam RKL. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ini bagaimana nanti poin-poinnya itu setelah kita UTS ya. Kemudian di RPL itu memantaunya. Jadi yang rencana-rencana pengelolaan tadi berupa solusi-solusi untuk mengatasi dampak besar penting negatif, itu bagaimana nanti akhirnya dilakukan pemantauan yang biasanya dilakukan dalam waktu 6 bulan sekali itu ya. Oke, lanjut. Perbandingan dari 3 lokasi AMDAL itu, yang pertama itu lokasinya di pengembangan area pusat berenergi tinggi di Desa Sadawarna di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sedangkan perbandingan yang B, nanti ada perbandingan AMDAL yang lain, yang B itu di pengembangan lapangan minyak Banyu Urip daerah kontrak TAC Cepu di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban Provinsi Jawa Timur. Terus perbandingan yang C itu proyek pembangunan gas di Jawa Timur, di Jawa bagian timur. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya Lanjut ke peran ahli kimia. Ini juga sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, ada menganalisis bahan baku dan produk, menganalisis emisi dan limbah, mengembangkan strategi pengolahan limbah, menilai risiko pencemaran, membuat rekomendasi mitigasi, dan membuat rekomendasi pemantauan lingkungan. Lanjut. Ya, yang bagian ini sampaikan poin-poin yang belum dibahas saja ya terkait regulasi, silakan. baik, itu untuk presentasi dari kami. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini tadi kelompoknya siapa tadi ini? Ini kelompoknya siapa ya? Kok saya malah kelewat ini? Kelompoknya Arnisa, Dela Hidayana, Melina, sama Puspa Kamulia, Ibu.
Oke. Oh iya, nih. Arnodita, Della, Melina, dan juga Puspa Kamelia ya. Baik, terima kasih. Sudah selesai 5 kelompok, tapi ini ada 2 kelompok yang sudah siap. Tapi saya apresiasi ya kalau sudah siap, meskipun di akhir-akhir. Silahkan kelompok 9 dan 3 dibacakan NIM anunya, kelompok 9 dulu. NIM anggotanya. Nggak cepat. 09 09. 09 kan Arnodita. Iya, kelompok 9 kelompok kami, Oh, sudah Bu. presentasi ya? Oh, iya ya. Tadi ini yang minta presentasi kelompok mana lagi tuh? Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Iya, Bu. Iya, silakan kelompok 3 siapa aja namanya. Saya catat dulu karena sudah siap di minggu ini. Namanya Dea NIM-nya Cindy. NIM-nya 15. 15. Suara saya kok gitu. 15. Terus siapa lagi? Terus 20. 20. Ini ada beberapa orang di sini. Terus 24. Sama 32, Bu. 32. Oke. Ya, minggu depan ya. Baik, terima kasih. Minggu depan itu minggu depan tuh hari apa berarti? Udah hari libur ya? Nggak apa-apa deh ya, minggu depan udah mau lebaran ya itu. Minggu depan tanggal berapa? 28. Hari terakhir. Ya, nggak apa-apa. Minggu depan ya kita ya, terutama kelompok, dan saya nanti akan memberikan beberapa poin-poin penting untuk persiapan ujian di setelah lebarannya. Oke, terima kasih untuk hari ini, saya cukupkan. Kita lanjut minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, pamit. Terima kasih, Bu.